potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nimatillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SDI Nahdlatul Ulum, yang kami hormati Dewan Guru SDI Nahdlatul Ulum, dan yang kami cinta sayangi anak-anakku dari kelas 3 dan kelas 4 SDI Nahdlatul Ulum. Alhamdulillah, pada kesempatan di siang hari ini saya SUDPD akan melakukan aksi nyata daripada modul 3.2 peran pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Artinya apa? Kita nanti akan memetakan aset-aset yang ada di lingkungan kita untuk kemajuan dan perkembangan pendidikan di sekolah kita. Baik, yang pertama adalah kita akan mengetahui, artinya ketika nanti kita memetakan aset di sini, kita akan melihat bukan daripada kekurangan-kekurangan sekolah kita. Artinya selama ini ketika kita melihat untuk memetakan, selalu kita melihat daripada kekurangan, bukan kelebihan-kelebihan dari sekolah kita, tapi selalu kekurangan-kekurangan, sehingga ketika kita akan melakukan suatu program, maka yang dilihat adalah apa yang belum kita miliki. Dan mungkin menjadi sebuah perbandingan dengan sekolah yang lain, sekolah yang satu memiliki ini, memiliki dan sebagainya, tanpa melihat daripada kelebihan-kelebihannya. Dan oleh karena itu pada kesempatan siang hari ini saya coba nanti kita akan mencoba untuk memetakan daripada pengelolaan sumber daya kita yang ada di lingkungan sekolah kita, dari aset-aset yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Menurut Ki Hajar Dewantara, menurut modul 3.2 di sini ada 7 aset yang akan kita petakan di dalam siang pada hari ini. Ini kita coba mulai. Fasilitator saya adalah Ibu Siti Anissa SPD GR. Beliau adalah guru TK dari Jawa Timur, Malang, Jawa Timur. Yang kedua adalah pengajar praktik
Ibu Sri Budi Susanti SPD, beliau Kepala Sekolah SMP 7 Sungai Raya. Dan saya sendiri. Yang akan dibicarakan pada siang hari ini adalah pemetaan aset sekolah dan penyusunan program yang berdampak positif pada murid. Artinya apa? Artinya ketika kita membuat suatu program, baik itu dalam kelas ataupun di luar kelas, semuanya ini harus berdampak positif pada murid. Mungkin sebelum saya melanjutkan daripada apa program yang berdampak pada murid, yang berdampak positif pada murid, mungkin kita akan saya akan bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru. Kenangan apa atau kegiatan apa yang pernah Ibu lakukan atau Bapak Ibu alami di masa sekolah yang sampai hari ini masih terkenang atau masih diingat oleh Bapak Ibu? Mungkin dari Ibu Sumi, pernah program atau kegiatan apa yang pernah Ibu lakukan dulu yang masih hari ini terkesan? Itu pelajaran PAI. Pelajaran PAI. Kenapa bisa maksudnya pelajaran PAI itu menjadi suatu yang berkesan pada Ibu sampai hari ini? Terutama anak yang belum bisa baca Al-Quran atau merangkai huruf Al-Quran sampai bisa dikerjakan, sampai bisa hafal, sampai bisa merangkai. Maksud saya ini, apa kenangan Ibu, bukan anak, tapi Ibu waktu sekolah seperti sini. Saya waktu SMA dulu yang paling berkesan buat saya adalah kegiatan ketika saya mengikuti kegiatan siswa pencinta alam yang diadakan oleh Mapala Hutan, di mana saat itu saya menjadi seorang peserta, menjadi peserta dari siswa tersebut, sehingga hari ini saya masih terkesan untuk saya kegiatannya itu. Kenapa? Karena saya terlibat langsung dengan alam, seperti apa mencintai alam, seperti apa menjaga kebersihan alam. Mungkin itu kenangan saya yang mungkin sampai hari ini menurut saya masih terkesan. Juga mungkin ketika Bapak Ibu mungkin ketika ikut kegiatan pramuka atau mungkin kegiatan-kegiatan yang diadakan sekolah dulu. Artinya kenangan kita sendiri atau pengalaman kita sendiri, bukan pengalaman anak, tapi pengalaman kita dulu. Sampai hari ini yang masih berkesan. Waktu itu saya masih SMA kelas 1 SMA. Nah, jadi sudah berapa tahun yang lalu masih teringat hingga hari ini. Di tahun 2001. Berarti hingga hari ini sudah ada sekitar 11 sampai 12 tahun masih terkenang buat saya. Mungkin dari Bu Sumi ada? Atau mungkin dari Pak Mus dulu? Kenangan apa yang mungkin menurut Pak Mus yang masih teringat waktu sekolahnya, baik itu waktu SD, SMP ataupun SMA. Kalau kuliah kan barusan gitu, Pak. Oke, terima kasih. Kalau kenangan saya yang masih saya ingat di masa kelas 2 SMA waktu di pondok itu ketika melakukan praktek pembuatan roket, di mana ya roket di Kabupaten Sampang. Karena ketika melakukan praktek secara langsung ke Kabupaten Sampang itu sangat berkesan sekali, dan sampai sekarang bisa pembuatan roket tersebut bisa dipraktekkan hingga saat ini. Karena dengan praktek tersebut ini sangat berbeda sekali dengan apa yang dipelajari di dalam sekolah saya kelas 2 tersebut. Itulah. Baik, berarti Pak Mustain praktek langsung ketika pembuatan roket. Atau mungkin dari Bu Asma bagaimana? Ada kenangan yang masih teringat atau dampak positif sampai hari ini masih teringat gitu? Ya Bu Asma? Atau Pak dari Pak Musamil? Silakan. Saya yang terkenal itu dalam rangka melaksanakan gotong royong pertama, artinya disebut dengan G-Kambar, gerakan Kamis Bersih. Jadi setiap Kamis sore itu kami bersih-bersih. Di situ terasa kebersamaan antara guru dan siswa, semuanya turun bersih-bersih. Maka disebut dengan kegiatan G-Kambar, gerakan Kamis Bersih. Kemudian yang terkesan adalah kalau ada siswa sakit,
kita di kelas itu gotong royong sumbangan untuk memberikan bantuan terhadap siswa kita yang sakit. Nah itu kenangan-kenangan yang terasa kita pada waktu itu sekolah SD. Terima kasih Mbak. Artinya Mbak, artinya ketika kita sesuatu bukan hanya kita melalui pembelajaran di dalam kelas saja, namun program tersebut bisa berdampak hingga hari ini. Jadi dari beberapa tahun yang lalu atau belasan tahun itu menjadi sebuah nilai positif untuk kita. Artinya hari ini juga kita harus memberanikan diri untuk membuat suatu program atau suatu kegiatan yang memang berdampak positif bagi murid di masa yang akan datang, bukan untuk hari ini. Mungkin ketika anak-anak kita ada tamat dari kelas 6 selesai, namun akan menjadi sebuah pengingat bagi siswa kita 10 atau 15 tahun yang akan datang. Oh, ternyata Pak Musta'in dulu pernah mengajari saya kegiatan atau pernah mengajak saya dengan kegiatan ini. Itu akan teringat, berarti ada nilai positif di dalamnya. Nah makanya kita saat ini jangan sampai membuat sesuatu yang negatif. Contoh, mohon maaf sekali kita itu kan, lalu ada salah seorang guru umpama mencubit siswa atau menyebel siswa, atau mungkin nanti selalu yang marah-marah. Akhirnya nanti ketika 10 tahun yang akan datang akan diingat oleh siswa, oh Pak Sudi itu dulu orangnya geram umpama. Oh Pak Musafir itu orangnya dulu pendiam tapi menyakitkan. Ada. Maka hal yang negatif yang perlu kita jauhi daripada pembelajaran kita setiap hari di dalam kelas, sebisa mungkin kita jauhi. Oleh karena itu, nah inilah menyusun program yang berdampak positif bagi murid. Artinya kita tidak bisa melakukan hal yang negatif. Pertama adalah mengidentifikasi, tujuannya adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang hasil, kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Artinya nanti saya akan berkolaborasi bersama ibu, bersama komite, bersama guru, bersama kepala sekolah dan tokoh masyarakat yang ada di sekolah kita. Dan untuk saat ini saya akan berkolaborasi bersama Dewan Guru, artinya bersama rekan sejawat dan bersama anak untuk membicarakan aset kita. Nah, kita bersiap di sini yang pertama adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan perwakilan murid untuk mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah. Tujuan yang kedua, bukan tujuannya, agendanya adalah berdiskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, komite, tokoh masyarakat, orang tua dan perwakilan murid dalam membahas program sekolah berdasarkan pemintaan 7 modal aset. Apa saja modal aset yang ada di sekolah kita? Hasil yang pertama adalah modal manusia. Kita di sini memiliki kepala sekolah dengan tugas manajer di sekolah telah bekerja dengan baik. Yang kedua adalah SDM guru sebagian besar atau seluruhnya sudah mengajar sesuai disiplin ilmunya. Terdapat 1 guru PNS dan 7 non PNS. Yang ketiga, guru mendapat tugas tambahan sesuai bidang keahliannya masing-masing. Murid yang heterogen dengan agama dan budaya. Karena kita di sini agama hanya satu dan tapi budayanya berbeda-beda. Karena di sekolah kita bukan hanya satu suku yang ada suku Madura, suku Melayu dan ada suku Bugis. Oleh karena itu budayanya akan berbeda-beda. Lalu kemudian yang kelima, modal manusianya adalah komunitas sekolah dan stakeholder terkait yang selalu aktif dalam bekerja sama membangun sekolah. Yang keenam, orang tua atau wali murid yang selalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. 3, yang terakhir 7, pengawas dari dinas yang selalu aktif memantau dan berkoordinasi dengan sekolah. Nah, 7 aset manusia di sini atau modal manusia ini dapat kita jadikan sebuah sumber utama untuk kekuatan kita untuk menyusun suatu program. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan. Yang pertama, ketika kita rapat dengan pengawas di kantor, lalu
sini ada pengawas, lalu ada wali murid, rapat dengan wali murid, yang terakhir ketika kegiatan kita study tour. Itu model manusia di antara kita, karena di antara kita dengan kepala sekolah dan guru-guru yang mumpuni. Untuk yang kedua adalah model sosial. Untuk model sosial di sini, kita kepala sekolah kita bergabung dengan K3S sebagai sarana informasi dan perkembangan sekolah, sedangkan kita atau guru-guru kita bergabung dalam kegiatan KKG sebagai wadah pengembangan keprofesionalan guru. Menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan sudah kita lakukan dengan Puskesmas di PAL 9. Lalu komite dan masyarakat mendukung program sekolah. Bekerjasama dengan berbagai perguruan tinggi pelaksana program sekolah sudah kita lakukan juga kemarin bersama, pertama dengan Universitas Tanjung Pura, lalu kemudian juga ada dari IAIN Pontianak, dan terakhir itu ada dari STNIP PGRI Pontianak. Menjalin kerjasama dengan pihak keamanan, dan ini belum sampai saat ini belum kita lakukan, artinya masih akan menjalin kerjasama dengan pihak keamanan untuk terutama dengan pihak Polsek yang ada di Kecamatan Sungai Kakap. Inilah kegiatan-kegiatan dari Puskesmas, pemerintah desa dan sekolah, kampus sekolah, KKG. Nah, lalu yang ketiga dari modal aset pemakaian aset kita adalah modal politik. Nah, modal politik di sini artinya modal positif yang bukan untuk positif praktis. Menjalin kerjasama dengan pihak Puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan itu termasuk politik. Bekerjasama dengan sekolah, dasar pendukung untuk zonasi DPDP, SDID Teluk Muslimin dan PES Awaludin, walaupun kita sama-sama SD sederajat, namun tetap kita melakukan koordinasi atau kerjasama. Lalu yang ketiga, bekerjasama dengan pihak desa dan berbagai pembangunan program sekolah, terutama desa PAL 9. Dan yang keempat, bekerjasama dengan komite masyarakat dan stakeholder terkait yang mendukung program sekolah. Dan yang keempat, model agama dan budaya. Di sini pembiasan kita adalah sholat sunat duha berjamaah di musola sekolah. Sholat duha berjamaah di sini adalah sudah kita lakukan di dalam sekolah kita dan sudah dipraktekkan kepada anak-anak untuk, karena kita sholat berjamaah wajibnya tidak kita lakukan karena kita belum pulang sebelum jam zuhur, sehingga kita melaksanakan sholat sunnah berjamaah dengan duha. Lalu yang kedua, masyarakat dan siswa yang terkait dengan agama dan budaya dapat mengajarkan toleransi dan menjadikan kekayaan seni dan budayanya. Artinya ketika kita di sini ada kegiatan rombong-rombong, lalu kemudian ada hamdatul ittihad dan lain sebagainya, kita dengan masyarakat akan berkolaborasi bekerjasama untuk meningkatkan modal agama dan budayanya. Lalu kemudian di modal agama juga ada, kita selalu memperingati dengan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Dan yang ketiga adalah pembiasan membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Ini sudah kita lakukan bersama, baik dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah kita lakukan adalah pembiasan membaca doa, baik itu doa sebelum belajar, doa harian atau doa pendek dalam keseharian kita. Nah, di sini juga ada contoh gambar-gambar yang menunjukkan pelaksanaan sholat berjamaah. Lalu kemudian ada siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan kompetensi, artinya di dalam apel lintas setiap tahun sekali di dalam sekolah kita. Dan yang kelima adalah modal fisik. Model fisik di dalam sekolah kita, yang pertama ada ruang kepala sekolah, ruang guru, ada ruang kelas,
kita ada 6 ruangan ruang kelas, lingkungan yang nyaman dan menyenangkan, terdapat pustaka pendukung walaupun buku pendukung di dalam sekolah kita masih memiliki banyak kekurangan, namun itu menjadi sebuah kelebihan buat kita karena sudah terdapat perpustakaan. Untuk laboratorium IPA masih kita akan usahakan di kemudian hari. Ini masih menjadi program. Lalu terdapat musola untuk ibadah. Nah, karena di sini kita semuanya muslim, maka untuk ibadah muslim. Lalu terdapat ruang OSIS, kita untuk SD tidak ada ruang OSIS, namun nanti kita akan coba membuat sebuah program, nanti kita akan melibatkan siswa tentang bagaimana itu OSIS. Lalu terdapat kantin sekolah untuk menyediakan makanan sehat. Lalu yang ke-10, halaman sekolah yang luas untuk berbagai aktivitas siswa. Dan terakhir terdapat garasi untuk penyimpanan kendaraan. Nah, saat ini kendaraan kita masih belum ada garasinya, namun kedepannya juga kita akan mencoba untuk membuat atau membangun garasi yang memang di sini khusus untuk kendaraan. Nah, ini adalah hasil pemodelan fisik di sekolah kita. Kampus guru di sini kita kerjasama dengan Yayasan Pontianak. Lalu ada kegiatan siswa di dalam pembelajaran, ruang kelas, dan ada ruang kepala sekolah dan halaman sekolah kita, dan juga ada musola. Karena semua ruangan di sini kegiatan modern ini dapat kita jadikan sebuah program. Lalu juga ada model fisiknya, halaman sekolah kita yang lumayan luas. Taman sekolah yang akan kita laksanakan nanti di kemudian hari taman di sini. Lalu ada kantin sekolah. Nah, kantin sekolah di sini yang sering kita untuk membeli makanan kita di dalam sekolah kita. Untuk yang keenam adalah modal lingkungan alam. Ini boleh kita nanti bicarakan bersama tentang lingkungan alam di sini. Yang pertama, lokasi sekolah yang berada di jalan utama desa memudahkan masyarakat untuk menuju sekolah. Yang kedua, mempunyai tanah yang subur untuk berkebun dan bercocok sebagai tempat pembelajaran, terutama di belakang sekolah kita, karena sudah ada walaupun sedikit tanah yang subur untuk menjadi tempat bertanam. Yang ketiga, dekat dengan peternakan warga yang dapat dijadikan sarana pembelajaran. Ada peternakan ayam di dekat sekolah kita. Lalu yang keempat, terdapat sungai dekat sekolah yang digunakan untuk keperluan sekolah dan sering kita lakukan untuk media pendidikan untuk renang. Ini sebagai modal awal kita. Nah, ini dia gambar-gambar yang ada di dalam lingkungan sekolah kita. Yang pertama ada peternakan ayam. Nah, ada barik di depan sekolah atau sungai di depan sekolah kita yang digunakan untuk media pembelajaran, baik itu mancing, baik itu mencari ikan ataupun renang di dalamnya, semua ada. Lalu halaman sekolah yang lumayan luas untuk aktivitas, dan halaman belakang untuk kita bercocok tanam walaupun masih ada beberapa tanah atau yang belum kita tanami, namun sebagian sudah kita tanami. Ini sebagai modal kita. Dan yang terakhir adalah modal finansial. Ini yang paling penting menurut kita adalah sekolah mendapatkan dana bos dalam pembiayaan operasional sekolah. Nah, artinya apa? Dengan adanya modal finansial, sekolah dapat dana bos di sini. Artinya kita dapat membiayai program-program yang ada di sekolah kita. Saya kira ya zoom. Oleh karena itu, dari 7 aset atau 7 modal di sini perlu kita bicarakan bersama untuk kedepannya kita. Bagaimana sekolah kita memajukan atau pengembangan sekolah kita ini dapat berjalan dengan baik, juga akan menjadikan sebuah sekolah kita menjadikan sekolah yang bukan perbandingan dengan sekolah-sekolah yang lain yang penuh dengan kekurangan, mungkin seperti itu. Artinya apa? Artinya program-program yang akan kita buat, baik kelas 1 sampai kelas 6 guru kelasnya, yang paling penting adalah harus berpihak atau berdampak positif bagi murid ke program-program kegiatannya. Jadi setiap guru
harus memiliki sebuah program yang akan berdampak positif bagi murid di kemudian harinya. Dan kita sebagai seorang guru juga akan melibatkan siswa apa program yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita akan melalui yang pertama voice, artinya suara. Jadi melibatkan siswa kita untuk pemilihan dengan suara, meminta pendapat daripada murid kita untuk melakukan apa program yang akan kita lakukan. Yang kedua adalah choice, pilihan. Jadi siswa bisa memilih, oh kegiatan ini tidak kurang berbaik dengan sekolah kita atau dengan keadaan lingkungan sekolah kita atau dan sebagainya. Kita berikan pilihan kepada siswa. Yang terakhir adalah ownership, artinya kepemilikan. Jadi ketika kita berada di dalam lingkungan sekolah kita, ketika kita membuat suatu program, jadikan siswa menjadi merasa memiliki daripada program itu tersebut. Bukan hanya program itu milik guru, tapi program tersebut adalah milik anak yang akan diimplementasikan atau dilaksanakan oleh anak itu sendiri. Bukan guru yang mengarahkan, tapi guru hanya sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai fasilitator menuntut pelaksanaan dari program yang akan kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan daripada Bapak Ibu guru, silakan. Yang perlu dipertanyakan? Oke, jika tidak ada yang perlu dipertanyakan, mungkin saya akhiri pada kesempatan pemerintahan hasil pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.